Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suraya Humaida dengan NIM 20042160 akan mempresentasikan PPT tugas pertemuan 14 memenuhi mata kuliah birokrasi dan governansi publik. Baiklah, saya akan mempresentasikan PPT yang berjudul Masalah Reformasi Birokrasi. Yang pertama, potret birokrasi. Undang-Undang Otonomi Daerah mengemukakan tentang kewenangan daerah untuk membentuk organisasi perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan daerah. Daerah diberikan hak untuk membentuk perangkat daerah, termasuk di dalamnya berupa lembaga teknis daerah. Kemudian, kecenderungan suatu daerah untuk memperbesar struktur organisasi memang sudah suatu yang inheren dari sifat organisasi yang namanya birokrasi. Aparat birokrasi akan berusaha menciptakan struktur baru tanpa melihat kebutuhan dan kemampuan dana yang ada. Dalam konteks menciptakan struktur yang besar, orang kerap menyebutnya sebagai birokrasi ala Parkinson. Selanjutnya, ciri-ciri dari birokrasi ala Parkinson adalah yang pertama, setiap pejabat berkeinginan untuk meningkatkan jumlah bawahnya. Yang kedua, mereka saling memberi kerja yang tidak perlu. Akibatnya, birokrat cenderung meningkatkan terus jumlah pegawainya tanpa memperhatikan tugas-tugas yang harus mereka lakukan. Selanjutnya, struktur yang membengkak seperti itu berdampak pada inefisiensi pemerintahan. Hal ini karena sebagian besar dana APBD digunakan untuk belanja pegawai. Kasus Kabupaten Bima dan Pandeglang misalnya memperlihatkan hal tersebut di mana hampir 83% sampai 90% dialokasikan untuk belanja rutin, sedang sisanya untuk belanja pembangunan. Dampak lain dari struktur yang gemuk ini adalah terjadi tumpang tindih dalam fungsi dan tugas di antara dinas dan atau badan atau kantor dengan biro atau bagian-bagian yang ada di bawah sekda. Contoh adanya tumpang tindih tersebut terlihat dari keberadaan BKD yang tumpang tindih dengan bagian kepegawaian, Badan Informasi dan Komunikasi dengan Humas, Dinas Sosial dengan bagian kesejahteraan sosial, dan Bapeda dengan bagian keuangan dan pembangunan. Kondisi di daerah tersebut tidak jauh berbeda dengan kondisi birokrasi di pemerintahan pusat. Pemerintahan di pusat yang tidak jauh berbeda dengan masa Orde Baru di mana pelayanan menjadi ajang KKN. Birokrasi di Indonesia, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, masih mewarisi model birokrasi patrimonial. Model birokrasi seperti ini menunjukkan perilaku dan mentalitas sebagai penguasa yang harus dilayani daripada sebagai aparat yang harus melayani publik. Di samping itu, birokrasi saat ini masih kental diwarnai nilai-nilai feodalistik. Birokrasi ala Indonesia yang priayi dan menerapkan strata sosial rakyat yang tak lebih adalah wong cilik sebagai objek dalam sistem pemerintahan. Pola birokrasi di sini telah terjadi penjungkir balikan tesis Weber tentang rasionalitas sebagai wujud keberadaan birokrasi modern. Selanjutnya, reformasi birokrasi. Sejarah birokrasi di Indonesia memiliki rapor buruk, khususnya semasa Orde Baru yang telah menjadikan birokrasi sebagai mesin politik, yaitu rakyat harus membayar mahal, praktek KKN, dan pejabat negara yang dominan. Pemerintah sudah berusaha untuk melakukan reformasi. Buktinya, banyak tercipta perangkat hukum yang mengatur soal pemberantasan KKN dan menciptakan aparat pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. Yang sudah dimulai sejak awal reformasi, yaitu awal tahun 1998. Contohnya TAP MPR nomor 11 MPR 1998 itu tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Pemerintah juga sedang mempersiapkan undang-undang tentang administrasi pemerintahan. Undang-undang ini bertujuan untuk menciptakan tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan, kepastian hukum, mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, menjamin akuntabilitas pejabat, dan memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur pemerintahan. Selanjutnya, pemerintah juga akan mengeluarkan peraturan pemerintah tentang pembatasan kewenangan diskresi pejabat.
peraturan pemerintah tentang tata cara pengajuan keberatan masyarakat, dan peraturan pemerintah tentang standar prosedur operasi atau SOP pembuatan SK. Dalam upaya reformasi birokrasi, pemerintah juga akan mengeluarkan Undang-Undang Pelayanan Publik. Dalam rancangan Undang-Undang Pelayanan Publik, menyebutkan kegiatan pelayanan publik lebih lanjut diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Selain melakukan reformasi birokrasi lewat berbagai kebijakan, perlu juga melakukan reformasi birokrasi melalui reformasi mental birokrat itu sendiri. Dalam konteks ini, Profesor Dr. Mustopadijaya menawarkan strategi dan program aksi untuk melakukan hal tersebut, yaitu aktualisasi nilai yang melandasi perilaku sistem dan proses administrasi negara dan birokrasi yang terarah pada pencapaian tujuan bangsa dalam bernegara. Kedua, struktur atau tatanan kelembagaan negara dan masyarakat pada setiap satuan wilayah. Ketiga, proses manajemen dalam keseluruhan fungsinya dalam dinamika kegiatan dan entitas publik dan privat. Yang keempat, selain melakukan sumber daya aparatur yang berada pada struktur dengan posisi hak, kewajiban, dan tanggung jawab tertentu. Sekian presentasi dari PPT yang saya lampirkan. Jika saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.